Jumpa lagi di dapur Siswati Elvin. Satu lagi resep anti gagal yang akan saya berikan untuk Anda semua, yaitu kue kering lidah kucing. Takaran bahan yang pas membuat hasil akhir yang sempurna. Yuk kita simak bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya. Bahannya 150 gram putih telur, 500 gram margarin, 1 sendok makan room butter. Saya menggunakan room butter Wisman, 480 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, 15 gram susu bubuk, 15 gram tepung maizena, dan 340 gram gula halus. Kalau misalnya mau menggunakan keju, kita gunakan 100 gram keju, kemudian diparut. Campur margarin, room butter, dan gula halus. Mixer dengan kecepatan rendah. Setelah margarinnya halus, lalu masukkan room butternya dan tetap dimixer dengan kecepatan rendah. Kemudian masukkan putih telur sedikit demi sedikit. Nah, ini kita tuang dulu sedikit putih telurnya, lalu di mixer. Setelah tercampur rata putih telurnya dengan margarin, lalu tuang kembali putih telurnya. Demikian seterusnya sampai putih telurnya habis. Pastikan putih telur sudah tercampur rata dengan margarin. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu sambil terus di mixer sampai tepung terigu tercampur rata dengan adonan. Masukkan juga susu bubuk dan tepung maizena. Setelah tepung tercampur rata dengan adonan, kemudian matikan mixer, masukkan keju parut. Penggunaan keju parut ini maksimal 100 gram. Jadi kita bebas menggunakannya. Bisa 25 gram, bisa 50 gram, dan di sini saya menggunakan 100 gram. Jadi paling banyak itu 100 gram. Bisa juga tidak usah pakai keju. Setelah keju dimasukkan ke adonan, lalu kita mixer sebentar saja dengan kecepatan rendah. Kemudian masukkan adonan dalam piping bag. Setelah adonan dimasukkan ke dalam piping bag, lalu kita ikat bagian atasnya. Bagian atasnya ini harus terikat dengan erat agar ketika kita semprotkan ke loyang dia tidak keluar. Setelah kita ikat bagian atasnya, lalu gunting ujungnya. Siapkan loyang lidah kucing, kemudian oles loyangnya dengan Carlo. Carlo adalah bahan olesan untuk loyang. Nanti di bagian akhir video ini akan saya sematkan resep dan cara membuat Carlo. Kemudian semprotkan adonan ke loyang. Sebaiknya loyang yang sudah kita semprot dengan adonan kita siapkan dulu seperti ini. Nanti setelah loyangnya banyak disiapkan, baru kita mulai pemanggangan. Panaskan oven. Setelah panas 150 derajat, lalu kita masukkan loyang di rak atas dan rak bawah. Kita panggang selama 5 menit dulu. Setelah 5 menit, loyang yang atas kita pindahkan ke bagian rak bawah, dan loyang yang di rak bawah kita pindahkan ke rak atas. Lalu kita tambah lagi waktunya 5 menit. Nah, berarti kan waktunya 10 menit. Nah, kalau misalnya 10 menit ini belum mateng juga kuenya, lalu kita tambah lagi waktunya 5 menit lagi. Jadi
loyang yang di rak atas kita pindahkan lagi ke bawah, loyang yang di rak bawah kita pindahkan lagi ke rak atas. Berarti jumlah waktunya kan 15 menit. Nah, jadi awal dari pemanggangan sampai selesai memanggang itu 15 menit. Nah, ada juga yang 10 menit sudah matang, tergantung dari karakteristik oven masing-masing. Kalau kita menggunakan oven tangkring, itu kita menggunakan api sedang. Kalau bagian pinggir kue kering lidah kucingnya sudah mulai agak coklat, itu tandanya sudah matang. Jadi kita keluarkan loyangnya dari oven, kemudian diamkan sebentar agar panasnya masih meresap ke kuenya. Kemudian setelah hangat, baru kita lepaskan dari loyang. Nah, kue lidah kucingnya sudah matang. Siap-siap kita kemas ke dalam wadah tertutup atau ke dalam toples. Selanjutnya kita akan membuat carlo, yaitu bahan olesan loyang. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok makan tepung terigu. Tepung terigu ini bisa tepung terigu protein sedang, bisa tepung terigu protein rendah, bisa juga protein tinggi. Nah, kita siapkan 1 sendok makan tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu protein sedang, kemudian 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak. Minyaknya harus minyak yang bersih ya, atau minyak yang baru. Campur minyak dengan margarin, kemudian aduk. Mengaduknya bisa dengan sendok, bisa juga dengan garpu. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita masukkan tepung terigunya. Setelah tepung terigu kita masukkan, lalu kita aduk kembali. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Carlo sudah jadi, siap dijadikan sebagai bahan olesan loyang. Mengoles loyang dengan carlo cukup sekali saja. Artinya ketika loyang sudah dioles dengan carlo, kemudian disemprotkan kue kering, lalu dipanggang. Nah, setelah matang, lalu kuenya itu kan kita lepaskan dari loyang. Nah, loyangnya ini tidak usah dioles lagi. Jadi mengoles dengan carlonya cukup sekali saja. Bisa digunakan berkali-kali untuk menyemprotkan adonannya. Terima kasih sudah mampir di video masak saya ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video masak saya berikutnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan bantu share.